Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa qurrati ayunina Muhammad wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma infa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para asatidzah, para bapak takmir dari Masjid Bajawa, Masjid Al-Ghuraba wa Baitur Rahman, insyaallah nggih Bajawa, dan semua jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini dengan izinnya kita bisa bertemu, bisa kenalan, insyaallah bisa sharing kebaikan, apalagi kebaikan yang tertinggi yaitu tentang ilmu, apalagi tentang ilmu yang langsung namanya ilmu syar'i, bisa mengenalkan kita kepada Allah, bisa mengenalkan kita kepada tujuan kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang di situ ada kebutuhan, ada kemaslahatan bagi kita selaku pribadi, selaku sosial, bahkan sebagai bangsa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan oleh Allah untuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam beserta sahabat dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma amin. Mohon izin kepada para bapak sekalian, kita akan duduk di masjid ini dengan niat, ada niat iktikaf, ada niat mencari ilmu, ada niat berdakwah, ada niat menghilangkan kebodohan dari diri kita dan dari masyarakat, ada niat silaturahim, dan banyak sekali niat. Semuanya kalau kita niatkan, semuanya ada pahalanya. Semakin disadari niat itu dihitung, bisa sampai 10 niat, 20 niat dalam satu duduk ya. Itu tentu lebih baik, karena setiap niat adalah satu benih kebaikan. Karena itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, beliau minta sama Allah, Rabbi habli imanan wa yaqinan wa mu'afatan wa niyatan. Ya Rabb, anugerahkan kepada diriku iman, kemudian wa yaqinan dan keyakinan, wa mu'afatan dan kesehatan zahir batin, wa niyatan dan niat. Jadi niat itu satu kebaikan. Semakin memperbanyak niat baik, itu semakin baik. Bahkan niat orang mukmin lebih baik dari perbuatannya. Kita niat baik, belum tentu kalau kita melakukan terus praktek kita lebih baik dari niat. Karena itu sekali lagi jangan meremehkan niat. Satu aktivitas sama-sama duduk, silakan niatkan apa saja di hati kita, yang tentu saja yang tidak saling bertentangan, tapi saling menguatkan. Termasuk duduk di sini untuk menunggu sholat syuruk. Menunggu sholat syuruk. Sholat syuruk itu sholat awal duha. Diniatkan nanti sholat duha boleh, niat sholat syuruk boleh, ya 2 rakaat setelah matahari meninggi, ditunggu meninggi itu ada jam terbit namanya. Jam terbit itu artinya waktu subuh itu habis dan waktu larangan sholat masuk. Ditunggu idealnya sampai 15 menit.
baru orang boleh sholat. Jadi karena idza dhahara hajibu syamsi fa amsiku anis shalah hatta tartafi'a hasna. Ya, salah satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Muslim, kalau alis matahari sudah menyembul di ufuk timur, maka tahan, kamu jangan sholat sampai dia meninggi, kelihatan bagus. Nah, meninggi bagus itu kira-kira lebih dari 2 derajat setengah minimal ya, bukan ya. Jadi kalau 3 derajat itu 12 menit, 4 derajat ya, 3 derajat ya cukup lah, 12, 13, 14, 15, 16 ya, sebentar ya, 12 karena 4 kali 3, 1 menit 1 derajat 4 menit, jadi bisa 3 derajat ya, ditunggu 12 menit, 13 menit itu bagus, kurang dari 10 jangan, karena masih masuk wilayah larangan. Orang yang tidak tahu, begitu ada bunyi bel, bunyi bahwa ini waktu terbit, dia langsung sholat, salah. Itu tanda waktu subuh habis dan tanda waktu larangan sholat dimulai, karena nggak boleh berbarengan dengan terbit ya, harus ditunggu sampai bagus. Begitu para jamaah rahimakumullah. Jadi niat banyak sekali monggo, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menerima duduk kita di sini sebagai amal soleh, bisa juga sebagai amal yang bisa menyelamatkan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang menghasilkan banyak ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berguna bagi kita di dunia dan di akhirat. Insyaallah taala saya akan membaca, nanti akan saya tinggal satu untuk masjid ini. Saya akan membaca dari kitab yang saya tulis, kitab Al-Arba'un An-Nawawiyah wa Ziyadatuha Ar-Rajabiyah Ma'al Fawaid Al-Mustanbata Minha. Ini berisi kitab kumpulan 50 hadis yang telah diseleksi oleh Imam Nawawi, diseleksi oleh Imam Ibnu Rajab, 42 Imam Nawawi, 8 Ibnu Rajab rahimahumullah, diseleksi sebagai hadis-hadis yang pokok dalam agama Islam. Hadis-hadis yang disebut dengan mabanil Islam wa qawaid al-ahkam. Hadis yang masing-masing hadis menjadi pondasi bagi bangunan Islam ya, yang menjadi bangunan Islam dan pondasi hukum-hukum Islam. Nah, kita ambil salah satunya, yaitu hadis yang ke-10. Seperti yang sudah diumumkan, bagi yang tahu, kita akan bicara bahwa beragama Islam itu berarti memilih yang halal. Beragama Islam berarti memilih yang halal. Kitab ini lengkap dengan sanad, Bapak Ibu. Lengkap dengan sanadnya. Banyak sanad, dari saya sampai Imam Nawawi, dari saya sampai Imam Ibnu Rajab, ya sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena isinya 50 hadis. Oleh karena itulah, karena kajiannya kajian hadis, kita awali saja dengan sebuah hadis musalsal bil awaliyah. Jadi para ulama ahli hadis itu punya tradisi. Di awal kali ketemu, di awal kali bermajelis, selalu memulai dengan hadis rahmah. Ada sebuah hadis yang punya nama hadis rahmah. Bapak Ibu rahimahullah, seluruh surat Al-Quran itu ada namanya, mulai surat Al-Fatihah, surat Al-Baqarah. Kalau hadis kan tidak ada namanya, tetapi ada hadis-hadis tertentu dia punya nama ya, karena menunjukkan hadis itu penting. Ada hadis Jibril, ada hadis musalsal bil awaliyah. Nah, hadis musalsal bil awaliyah disebut juga dengan hadis rahmah, karena di dalamnya nanti kita tahu menerangkan tentang rahmat, menerangkan tentang keutamaan kalau kita berkasih sayang, menerangkan tentang Allah adalah yang maha rahman ya.
Disebut dengan hadis musalsal bil awaliyah. Musalsal itu artinya berantai. Hadis yang diriwayatkan secara berantai dengan keadaan tertentu sampai akhir. Akhir itu macam-macam. Akhirnya tasalsul. Ya di sini akhir tasalsul itu sampai kepada Imam Sufyan bin Uyainah. Tasalsul itu begini, dengan ucapan masing-masing. Saya meriwayatkan ini kan banyak dari ulama, lebih dari 100 ulama ahli hadis di dunia. Itu masing-masing saya mendengar hadis ini dari kata lebih dari 100 ulama. Masing-masing ulama itu saya mendengarnya sebagai hadis pertama kali yang saya dengar dari masing-masing. Pertama kali saya kenal ulama itu, yang pertama kali saya dengar dari beliau adalah hadis ini. Sehingga nanti ketika menceritakan lagi kepada muridnya, ya disebutkanlah hadis ini pertama kali, khususnya ketika mengaji hadis gitu. Nah sehingga murid bisa mengatakan akhbaruni syaikhi fulan wa huwa awwalu haditsin sami'tuhu minhu. Saya diberitahu oleh guru saya fulan, dan itu hadis pertama yang saya dengar dari beliau. Beliau dari gurunya fulan, itu juga hadis pertama yang beliau dengar dari beliau. Begitu seterusnya sampai Sufyan bin Uyainah rahimahullah ilaihi yantahi tasalsul an Amr bin Dinar an Abi Qabus maula Abdullah ibni Amr bin As an Abdullah ibni Amr bin As radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rahimun yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama au qala yarhamukum man fis sama. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, kata Nabi, bukan di sini, masih ini muqaddimah. Orang yang ahli, ya orang yang berakhlak rahmat, orang yang ahli bersikap kasih sayang kepada orang yang berhak untuk dikasih sayangi. Karena tentu ada pengecualian, ada orang yang harus dibenci, ada orang yang harus dimusuhi. Itu ada tempatnya masing-masing. Tapi secara umum hidup ini adalah kasih sayang. Jadi orang yang ahli berkasih sayang kepada pihak-pihak yang memang harus disayangi, yarhamuhumur rahman, akan dirahmati oleh Allah yang maha rahman. Allah itu ar-rahman rahim. Rahman itu artinya dzur rahmatil wasi'ah, orang yang punya Allah itu adalah zat yang punya sifat rahmat, rahmat yang amat luas, tak terbatas. Jadi kalau kita berkasih sayang kepada orang lain, maka yang membalas kita bukan orang lain, langsung Allah Subhanahu wa taala. Dan kita harusnya begitu mengharapkannya dari Allah, bukan dari orang. Karena itu Nabi memerintahkan irhamu man fil ardi, sayangilah orang yang di bumi. Siapapun, sayangilah orang di bumi. Yarhamkum, maka kamu akan dirahmati. Au qala, atau rawi mengatakan au yarhamukum, semoga kamu dirahmati. Man fis sama, oleh Allah yang maha tinggi. Allah adalah maha tinggi di atas segala makhluknya. Allah fis sama, Allah di atas ketinggian. Itu adalah sabda Nabi SAW, hadis sahih, dan juga hadis ini musalsal. Baik, nanti setelah selesai ngaji satu hadis saja saya tambahkan penjelasan biar paham. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Baik, kita ngaji sekarang dari hadis Imam An-Nawawi rahimahullah, hadis ke-10. Dan ini juga bagus, erat kaitannya dengan kondisi kita sekarang, bangsa kita. Bangsa kita Indonesia itu kan negaranya kan negara Pancasila, negara yang berketuhanan yang Maha Esa. Ya, artinya masing-masing agama itu pasti mengajarkan berdoa. Jadi bisa dipastikan bangsa Indonesia itu bangsa yang paling banyak berdoa, kira-kira begitu. Secara negara sudah ketuhanan yang Maha Esa, tidak ada agama yang tidak mengajarkan doa. Tapi ironis, kita kemarin ada bencana di Aceh, di Sumatera itu, ada pernyataan negara Indonesia ini negara yang paling banyak doanya, tapi paling banyak juga bencananya. Nah itu bener gak ya? Yang jelas itu sudah terlontar oleh orang.
Indonesia negara yang bertuhan, beragama, negara yang bangsanya paling banyak berdoa. Tapi kenapa paling banyak bencana? Bapak Ibu rahimallah, kalau kita anggap serius ya, benar atau salah, tepat atau tidak tepat, maka jawabannya adalah begini. Doa itu terkabul, satu kalau memenuhi syarat, dua kalau tidak ada penghalang. Ya siapa tahu doanya banyak tapi banyak syarat tidak terpenuhi, atau banyak penghalangnya ada di sana, ada penghalangnya. Disitulah perlu diilmui bagaimana doa itu bisa mustajab, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau kita pelajari banyak sekali penghalangnya doa apa saja, syarat dikabulkannya doa apa saja. Misalkan contoh, syarat doa dikabulkan Bapak Ibu, antara doa kita dengan perbuatan kita itu harus sejalan, tidak boleh bertentangan. Kita kepingin doanya ingin masuk surga, ya Rabbi adkhilil jannah, apalagi ditambah ma'a nabiyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia nggak mau sholat, ya. Sikapnya tidak mau sholat, tapi kepingin masuk surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu apa? Dikabulkan? Gimana dikabulkan? Bagaimana dikabulkan masuk surga? Wong dia tidak sholat. Jadi bertentangan, perbuatannya bertentangan dengan ucapannya. Misalkan juga, ya kita berdoa, ya Rabb, jadikan bangsa kita ini bangsa yang makmur, seluruh kekayaan alamnya digunakan untuk rakyat, tapi seluruh kebijakannya misalnya memang hutan harus digundul, bahkan ugal-ugalan sampai di luar kesepakatan misalnya, jadi sampai di luar ilmu. Kalau ilmu Bapak Ibu rahimahullah, jadi ilmu mengatakan bahwa kalau ada wilayah 100 hektar minimal hutannya itu 40%, minimal, itu baru lingkungan itu sehat, minimal. Makanya kalau hutan itu dimanfaatkan secara alami gitu, kebutuhan masyarakat, kalau butuh kayu nebang kayu, butuh sawah nambah sawah, itu sampai kiamat insya Allah aman. Karena ya biasa saja penambahannya itu adalah penambahan yang alami gitu. Tapi kalau sudah main mesin dan pengusaha yang rakus Bapak Ibu, ya, yang setahun bisa menghabisi hutan 1 juta hektar, setahun 1 juta hektar, 20 tahun 20 juta hektar, lagi mana? Terus berdoa terus, ya Allah berikan kami selamat, bangsa ini selamat. Sudah tahu kebijakannya begitu. Nah itu artinya salah satu penghalang doa, tidak sejalan dengan isi doanya. Ya sama dengan ya Allah jadikan aku ranking 1, tapi pemalas. Ya sulit Bapak Ibu. Ya, jadikan saya menjadi pegawai yang berprestasi tahun ini, dapat hadiah haji misalnya. Nah, tapi dia pemalas, ya nggak mungkin. Jadi doa itu salah satu syaratnya dikabulkan, syarat dikabulkan harus sesuai dong. Makanya Sayyidina Umar itu kan marah itu ke masjid waktu duha, waktu orang bekerja di pasar, ada anak muda berdoa ya Rob urzukna ya Rob, ditempak sama Sayyidina Umar ya sudah pergi sana kamu ke pasar, rezekinya di sana bukan di masjid. Ya, kamu tahu bahwa langit tidak menurunkan emas, langit tidak menurunkan emas. Waktunya kerja, waktunya sholat. Ini waktunya kerja, kamu hanya berdoa saja. Jadi ada doa, ada kerja. Jadi itu syarat. Nah, ditambah lagi penghalangnya itu syarat. Contoh syarat. Penghalangnya doa, yaitu kita makan barang haram. Doanya sudah khusyuk di tengah malam, sambil nangis, tapi makanannya haram. Ini yang hadis akan kita baca, ditolak doanya. Jadi itulah, kalau itu bahasa ilmiah, jawaban ilmiahnya, ini bangsa paling banyak doa kok paling banyak bencana. Ya dilihat dulu dah, penghalang doanya ada apa enggak, syaratnya terpenuhi apa enggak. Bapak Ibu rahimahullah, itu mukadimah ya. Mari kita baca dulu. Saya bacakan
Nanti mungkin bisa diikuti sekali. Jadi hadis kita baca, terus nanti diikuti. Setelah itu saya terangkan tentang fawaidnya. Jadi syarahnya itu dalam bentuk poin. Ya, jadi hadis ini bisa kita maknai nomor 1, nomor 2 dan seterusnya. Insya Allah memudahkan. Setelah itu tanya jawab, ya. Insya Allah Taala. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiba wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bil mursalin faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Biar ada dapat pahala juga, selain pahala hadir, mendengar, juga pahala membaca. Mari ditirukan ya. Satu kata. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna allaha ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban wa inna allaha amara al-mu'minin bima amara bihil mursalin faqala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhar rusulu kulu minat tayyibati wa'malu salihah wa qala tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kulu min tayyibati ma razaqnakum thumma dzakara ar-rajula yutilu as-safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila as-sama ya rabbi wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lidzalik, rawahu Muslim. Jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ke-10 An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, sahabat Nabi yang terbanyak meriwayatkan hadis, yang faqih. Qala, beliau berkata, qala Rasulullah, telah bersabda utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali ada nama Nabi disebut, jangan lupa, jangan segan-segan, jangan malas untuk bersolawat kepada beliau, karena itu jalan masuk surga, karena itu menjadi akhlak ahlussunnah dan ciri khas ahli hadis. Berbeda dengan misalkan orang Syiah, orang Rafidhah, begitu mendengar nama sahabat apalagi Abu Hurairah, dia malah berdoa laknat, dia akan mengatakan la'anahullah. Itu orang Syiah. Orang Syiah itu kelompok sesat ya, salah satu kelompok sesat yang sangat berbahaya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha ta'ala, inna sesungguhnya Allah ta'ala maha luhur Allah, tayyibun itu maha tayyib. Allah maha tayyib itu artinya
Allah itu maha suci dari segala kekurangan. Allah itu thayyib, maha suci, suci dalam zatnya, suci dalam sifatnya. Ya, suci apa saja yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suci dari kekurangan, nah, dari kezaliman, dari kebodohan dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala adalah At-Thayyib. Ini salah satu nama Allah. La yaqbalu illa thayyiba. Allah tidak menerima kecuali yang thayyib. Berarti thayyib itu yang halal. Kalau untuk kita manusia, Allah tidak menerima kecuali yang halal. Jadi apapun yang tidak halal, maka Allah tidak mau menerima. Menyumbang masjid 10 miliar, Masya Allah, orang akan berdecak kagum, Masya Allah, orang itu dermawannya. Nggak taunya itu adalah diambil dari uang korupsi 1 triliun. Dia korupsi 1 triliun untuk masjid dan diumumkan 10 miliar misalkan. Itu uang korupsi, Bapak Ibu, nggak akan diterima. Ya, dosanya malah numpuk-numpuk. Ya. Apalagi hasil uang judi misalkan. Nah, itu kan pencucian uang haram dimasukkan ke masjid, ya double-double dosanya. Double-double dosanya. Kalau itu dilakukan oleh orang muslim, sangat naif. Karena Bapak Ibu, orang kafir Quraisy itu pernah membangun Ka'bah. Ketika Ka'bah runtuh, ya, runtuh. Terus orang kafir Quraisy bersepakat harus membangun kembali Ka'bah karena mereka mengagungkan Ka'bah. Hanya saja, dan itu agama Nabi Ibrahim, hanya saja sudah kecampuran syirik, sudah kecampuran nyembah selain Allah, sehingga Ka'bah dikelilingi dengan patung-patung sampai ada 360 patung. Nah, subhanallah, mereka orang kafir Quraisy itu di antara sisa kebaikannya, sisa kebenarannya, mereka berazam untuk membangun Ka'bah. Ka'bah itu rumah Allah, tidak boleh pakai uang haram. Ini orang jahiliyah, tidak boleh pakai uang haram. Mereka sadar, dan hartanya orang Quraisy itu banyak, tapi hampir seluruhnya uang haram. Makanya bersyarat, jangan, jadi itu kan urunan ya, orang kafir Quraisy itu iuran semuanya, patungan. Jangan mengumpulkan kecuali yang yakin halal. Jangan masukkan yang haram ke dalam rumah Allah. Akhirnya karena betul-betul semuanya komitmen memilih uang halal, ternyata uang halal itu sedikit, tidak cukup untuk bangun Ka'bah sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Jadi ibarat Bapak Ibu, kalau ini Ka'bah, ya hartanya yang cukup, ini pondasi ya, hanya cukup sampai di sini, nah, sampai katakanlah pokoknya kurang sedikit lah. Jadi ini kalau diteruskan ke sini nggak cukup, nggak nutup nantinya. Udah di sini terus ditutup sini, ini kosong. Sisanya kosong dikasih tanda yang namanya Hijr Ismail, itu dikenal dengan Hijr Ismail, itu kan dalamnya Ka'bah. Kenapa kok dalamnya Ka'bah kok ada di luar? Nggak cukup duitnya yang halal untuk bangun Ka'bah. Makanya siapa yang sholat di Hijr Ismail sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Gitu ceritanya. Nah, oleh karena itulah di zaman Nabi itu pernah punya niat, saya itu kepingin sebenarnya mau membangun Ka'bah itu, mau merenovasi sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Andai saja kaumku tidak baru saja meninggalkan kesyirikan.
Karena orang yang baru saja meninggalkan kesyirikan itu imannya tidak sekuat yang sudah mapan dan lama. Khawatir kalau Nabi merubah Ka'bah itu jahiliyahnya muncul, karena mereka akan mengagungkan Ka'bah. Nanti khawatir loh, kok Muhammad mempermainkan rumah yang agung ini, dianggap mempermainkan, yang mengubah-ubah itu. Ya itu. Nah, kalau Nabi khawatir ada fitnah, itu namanya fitnah yang harus dihindari. Sudah, kemudian zaman Zubair kan pernah, di zaman Ibnu Zubair itu menjadi khalifah di Mekah itu kan pernah ada khalifah, zaman Khalifah Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhuma. Maka dibangun sesuai dengan zaman, sesuai dengan cita-citanya Nabi dan sesuai dengan makam Ibrahim. Tapi di zaman berikutnya, zaman Bani Umayyah, itu kan terus dihancurkan, perang, digempur, hancur, pokoknya terus dikembalikan lagi. Ya nggak sampai hancur di waktu perang, tapi terus dikembalikan oleh penguasa waktu itu. Terus ada lagi penguasa mau mengembalikan, dilarang, jangan kau buat Ka'bah nanti disalahfahami, dijadikan bahan permainan. Itu biarkan, makanya sampai sekarang dibiarkan supaya tidak ada fitnah, persangkaan macam-macam. Bapak Ibu rahmatullah, artinya subhanallah ya, itu orang jahiliyah. Masa kita muslim kalah dengan jahiliyah. Baik, mari kita lanjut. Jadi Allah tidak akan menerima kecuali infak yang thayyib. Nanti lebih jauh, ini hanya untuk memahami sebelum ke poin-poin. Wa innallaha, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala amara, memerintah al-mu'minin, orang-orang beriman, ya saya, Bapak Ibu semuanya, diperintah oleh Allah bima amara bihil mursalin. Bima dengan apa? Amara yang Allah telah memerintah, bihi dengannya, al-mursalin kepada para rasul. Allah telah memerintahkan kepada orang mukmin apa yang Allah perintahkan kepada para rasul. Faqala tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman begini, ini perintahnya kepada rasul. Ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul utusan Allah, kulu minat thayyibat, makanlah dari yang thayyib-thayyib, dari yang halal-halal, yang bagus-bagus. Wa'malu sholihah. Karena itu tadi di muqaddimah saya berdoa, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, berikan kami, aku mohon padamu ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, dan amal yang diterima. Itu doa Nabi setiap pagi setelah subuh. Doa yang menjadi wiritan. Doa rutin itu jadi wiritan. Maka jangan lupa Bapak Ibu untuk wiritan doa itu setiap selesai subuh. Kenapa? Karena tiga-tiganya itu adalah kebutuhan kita dalam sehari. Umur kita yang umur kita kan kita itu hidup itu per hari. Sehari pagi tadi dibangkitkan oleh Allah lalu hidup. Nanti kita tidur itu setengah mati. Lalu dibangkitkan lagi. Jadi hidup kita diperbarui per hari. Makanya doa bersyukur atas tambahan umur itu ya per hari. Bukan nunggu setahun, hari ulang tahun, 1 tahun sekali, bukan. Per hari untuk mensyukuri tambahan nikmat. Di antara doanya kan, alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa adzina li bi dzikrihi. Salah satu doa bangun tidur, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan jasad saya dan mengembalikan roh saya, ya, dan mengizinkan saya untuk kembali berzikir kepadanya. Itu doa bangun tidur salah satunya. Ada yang alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Itu yang paling masyhur nih. Bapak Ibu rahimahullah. Nah, ya ayyuhar rusulu, wahai para rasul, kulu makanlah minat thayyibat, dari makanan yang thayyib. Wa'malu, nah, kebutuhan kita itu rezeki thayyib. Artinya apa? Rezeki haram itu bertebaran di mana-mana.
Dan kita tidak butuh yang haram. Yang kita butuhkan itu yang thayyib. Karena ada banyak, kalau kita asal minta rezeki, berikan rezeki, hati-hati, banyak rezeki yang haram. Kita bekerja aja, mau di swasta, mau di pemerintahan, yang halal ya ada, yang haram ya berseliweran di mana-mana. Ya pokoknya tidak sah itu ya haram. Nah kalau ragu-ragu paling tidak, kalau nggak jelas ya kadang halal kan, ya bisa syubhat kan. Bapak-bapak rahimahullah, makanlah yang thayyib. Thayyib itu bukan, syubhat tidak termasuk thayyib. Jadi haram tidak thayyib, syubhat tidak thayyib. Wa'malu, dan lakukan, beramallah solihan, amal yang soleh. Kalau amal soleh itu syaratnya apa Bapak Ibu? Apa syaratnya? Ada dua saja. Dua syarat wajib terpenuhi dalam sebuah amal supaya amal itu disebut soleh dan diterima oleh Allah. Insya Allah banyak, biasanya para khotib sudah nyampaikan di Jumat atau pengajian-pengajian rutin atau melalui kajian-kajian online. Karena ini termasuk sangat mendasar. Ada dua syarat diterimanya amal. Ada dua syarat agar amal itu soleh. Ada dua saja. Nomor satu apa? Ikhlas. Ikhlas karena Allah. Kita melakukannya karena Allah. Tujuannya Allah, bukan yang lain. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah, tidak ingin dipuji orang, apalagi ingin dunia. Ya, secara utuh dari awal sampai akhir dia beramal hanya untuk dunia. Enggak. Murni karena Allah. Ikhlas karena Allah. Ya, karena Allah yang memerintah, maka saya melaksanakannya taat pada Allah, dan saya berharap ya dari Allah saja. Pahalanya dari Allah, pujiannya dari Allah. Yang kedua, yang kedua itu benar. Bahasa lain artinya gini, ikhlas dan benar. Benar apanya? Benar perbuatannya, jenisnya diajarkan oleh Nabi, kadarnya diajarkan oleh Nabi, syarat rukunnya sesuai dengan yang ketentuan Nabi. Pokoknya dia benar menurut syariat. Jadi terpenuhi unsur kebenaran, amalnya benar, sholatnya benar. Misalkan contoh sekarang, kita sholat ikhlas. Ikhlas bukan main. Sudah ikhlas lah. Kira-kira mungkin orang juga bisa bersumpah, demi Allah saya bersumpah, saya ikhlas. Tapi sholatnya super jet, super cepat, ya, sampai tidak sempat tumak ninah, tidak bisa membaca subhana rabbiyal azim, tidak sempat membaca subhana rabbiyal a'la walau sekali. Maka itu termasuk amal saleh? Bapak Ibu, termasuk amal saleh? Tidak. Karena pernah zaman Nabi orang yang sholat begitu, kata Nabi, irji fasolli fa inna kalam tusalli. Jadi ada orang Nabi di masjid, dia datang salaman, lalu sholat sendiri 2 rakaat. Dilihat sama Nabi, sholatnya itu kayak ayam matok gitu kan, kayak ayam jago, makan, katakanlah makan jagung begitu, tuk 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 tuk. Selesai salam ke Nabi lagi. Kata Nabi apa? Irji fasolli fa inna kalam tusalli. Kembalilah sholat karena kamu belum sholat. Sholat lagi orangnya dengan cara yang sama. Balik lagi, salam lagi, dibilang lagi irji fasolli fa inna kalam tusalli. Sampai 3 kali. Sampai 3 kali digitukan. Nabi tolong ajari kami, ajari saya nggak bisa selain itu. Disuruh ngulang lagi ya begitu terus ya sholatnya. Akhirnya diajari, kalau kamu sholat menghadap kiblat, ya kemudian takbir, baca al-fatihah, ya, baca apa yang bisa dari ayat Quran, setelah itu rukuklah dengan tenang, ya, hatta tatma'inna, dengan tenang sampai tumaknina. Terus baru kamu angkat, tegak sampai tumaknina, terus kamu sujud. Jadi tumaknina itu rukun. Kalau tidak ada tumaknina ditolak. Jadi tidak soleh amalnya. Bahkan di hadis lain mengatakan pencuri yang paling buruk pencuri sholat.
Sholat kan untuk Allah, mestinya untuk Allah ditunaikan, ternyata diambil, dikorupsi, sehingga sholatnya cepat karena mengikuti nafsunya, mengikuti kepentingannya. Entah mau main bola, entah mau mancing, mau apa, ditunggu temannya udah sholat, pokoknya kayak sholat kita, anak kita yang TK, yang SD kelas 1 masih kan. Sholat, kan belum sholat. Coba perhatikan sholat, gitu kan. Lalu belum salam gini langsung pergi sudah. Pernah lihat anak-anak begitu Bapak Ibu? Ya kayak begitu. Itu koruptor sholat. Ya maklum anak-anak kan nggak paham. Nah yang dewasa itu yang sudah balik itu yang mukallaf. Walaupun anak kecil ya tetap diingatkan, tidak boleh nak begitu. Nah sholat itu nyembah Allah. Itu harus sabar begitu, supaya lama-kelamaan anak ini tertanam dalam dirinya kali itu tidak boleh. Sehingga lama-kelamaan sudah. Kalau sudah masuk di hatinya, tidak perlu diawasi, memang sholatnya kebutuhan dia. Bapak Ibu rahimallah wa amalu salihah. Wa qala tabaraka ta'ala. Jadi tadi itu perintah untuk makan yang thayyib dari Allah kepada para rasul. Sekarang dari Allah kepada kaum mukminin kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kulu makanlah min thayyibat, dari sebagian yang halal thayyib. Tidak mungkin kita makan seluruh yang halal thayyib. Ya, meledak ini perut kita mati kekenyangan, nggak bisa bernafas. Makanya kenapa ada kata min itu litab'id, untuk menunjukkan makna sebagian. Makanlah dari sebagian. Karena yang lebih banyak nggak dimakan, ya, mungkin disimpan, disedekahkan. Ya kalau dimakan sedikit saja Bapak Ibu. Orang punya uang triliunan dengan kita yang punya uang pas-pasan, punya uang untuk belanja sehari, ya sama makannya. Ya, min thayyibat ma razaqnakum, dari apa yang sudah Allah rezekikan padamu. Apa yang Allah beri, apa yang Allah bagi kepada kita dari dunia, dari harta ini. Sudah, itu semua kan dari Allah. Allah adalah Ar-Razik. Udah, kamu ambil sebagian yang thayyib, kamu makan. Tsumma dzakara rajula, setelah Nabi SAW menerangkan ini, tsumma kemudian dzakara, Nabi menyebut ar-rajula, seseorang, yutilu, yang panjang sekali, as-safara, safarnya panjang. Ya insya Allah kami dari Malang ya safarnya sudah panjang, dari Malang ke sini ke Flores. Cuma ternyata beda keadaannya dengan zaman Nabi. Zaman Nabi itu kan yang namanya safar ya pakai onta, pakai kuda, jalan kaki, melintasi macam-macam, melintasi hutan, melintasi gurun pasir. Nah, mari kita perhatikan. Tapi nanti hukum sama, walaupun beda teknologi, beda transportasi, hukum musafir tetap musafir. Kalau di sini dikatakan mustajab, ya tetap mustajab, Bapak Ibu. Bukan berarti kalau naik pesawat terus nggak mustajab. Jadi karena bagaimanapun tetap sifat safar masih ada, walaupun tidak seluruhnya sama. As'atha, ya, yutilu safar, orang perjalanannya jauh. As'atha aghbara, ya, as'ath, rambutnya itu tidak terurus, tidak terawat, menyisir rambut nggak sempat, mandi nggak sempat. Aghbara, wajahnya kena debu semua, nggak sempat untuk wudhu, untuk mandi, karena diterpa oleh angin yang membawa debu. Pokoknya susah lah orang ini, susah dalam perjalanan, entah perjalanan mencari ilmu, dagang halal, haji, umroh, dan ziarah dan seterusnya. Yamuddu yadai ila sama, lalu ia mengangkat kedua tangannya ke langit, ya, minta sama Allah. Kalau doa biasa begini, kalau yang sungguh-sungguhan, yang sangat itu mengangkat kedua tangannya tinggi-tinggi, termasuk sholat istisqa kan begitu, karena memang kebutuhannya sangat besar, sehingga berdoanya itu serius, lebih serius dari doa normal. Ya, ila sama, ke langit, lalu meminta pada Allah dengan merendahkan diri. Ya Rob, ya Rob, wahai Tuhanku, masya Allah. Dia betul-betul merendahkan diri di hadapan Allah dan mengagungkan Allah. Tapi sayang ada penghalang. Wa mat'amuhu haram, sementara wau lil hal, ya, sementara keadaan makanannya haram.
wa masrabuhu haram, minumannya haram, wa malbasuhu haram, pakaiannya haram, wa ghudhiya bil haram, ghudhiya diasupi bil haram dengan yang haram, asupannya apapun haram, haram, haram. Fa anna, maka bagaimana mungkin yustajabu, diijabahi ya doa itu, diijabahi dia lidzalik, untuk permintaan itu. Nah ini jadi ada banyak doa yang ditolak karena ada penghalang atau ada syarat yang tidak terpenuhi. Bapak Ibu rahimahullah, mari kita bentar. Jam masih ada dikit, insyaallah. Bentar. Nomor berapa? Hadis ke-10. Al-iktisar alal halal thayyib wa syartu qabuli du'a. Membatasi diri pada yang halal thayyib saja, dan itu syarat diterimanya doa. Ini salah satu intinya hadis ini ya. Hadzal haditsu aslun fima yuqbalu wa yuraddu minal amal. Hadis ini merupakan pangkal tentang hal yang diterima, hal yang ditolak dari amal-amal manusia. Wa fi itharil halal alal haram. Hadis ini menjadi pangkal harus mengutamakan yang halal daripada yang haram, di atas yang haram. Kan kadang kita itu diuji oleh Allah. Kita usaha dagang, misalkan kita jualan apa saja, buah-buahan tertentu, kok nggak laku-laku, sehari mendasar di pinggir jalan nggak laku. Tiba-tiba ada orang datang, berapa semuanya Pak? Oh, semuanya 100.000. Saya borong semua Pak. Saya sedang bikin homer, mau saya buat homer Pak. Waduh, musibah sampean. Pak, nggak usah ngomong untuk homer. Sambil bilang homer sudah haram bagi saya ya. Karena sama dengan saya memfasilitasi dia bikin homer. Kalau dia nggak ngomong walaupun untuk homer, ya kita nggak berdosa. Bapak Ibu ya. Dia kan bingung. Ini nggak laku-laku dari tadi. Ya, ini ada yang nawar. Kalau saya tolak, pulang saya nggak bawa uang. Sementara ada anak istri. Nah, beda sama dengan ini saya terima, apa saya tolak, saya terima, apa saya tolak. Orang yang mukmin harus itharul halal alal haram, memilih yang halal daripada yang haram. Ini haram, tidak boleh. Saya minta sama Allah, ya mohon maaf Pak, karena saman menyebutkan peruntukannya untuk homer, dalam agama saya nggak boleh, saya haram jadinya. Mohon maaf ya, saya tidak menjual kalau orangnya terus terang untuk homer. Kalau Bapak diem aja selamat saya. Begitu, mohon maaf Pak, lain kali kalau beli nggak usah ngomong Pak ya. Ya udah, terus setelah dia pulang kan mesti orang sedih ya. Maka berdoa sama Allah, ya Allah, aku menolak tawaran yang besar ini sejak pagi nggak dapat rezeki. Itu karenamu ya Allah, ini haram, saya nggak mau ya Allah. Tolong berikan saya pahala dalam ujian tadi, beri saya sabar, beri saya ganti yang lebih banyak, lebih berkah ya Rabb. Begitu orang mukmin harusnya, nggak mudah tergoda gitu. Begitu Bapak Ibu. Ya, wa fi minal fawaid, dalam hadis ini ada banyak manfaat al-mustanbatah yang bisa digali minal hadis wal ayatain, dari satu hadis dan dua ayat yang ada di dalamnya. Satu, anna min asma'illahi ta'ala thayyib. Di antara asmaul husna, nama Allah yang indah itu at-thayyib. Langsung aja. Yang kedua, kamalur rabbi subhanah. Hadis ini menunjukkan sempurnanya Allah. Fi asma'ihi, di dalam namanya, wa sifati, di dalam sifatnya, wa af'ali, di dalam perbuatannya, wa ahkami, di dalam hukumnya. Semuanya sempurna, indah dan baik. Dari mana ini kita simpulkan? Kama yadullu alaihi qaulu ta'ala, ini ditunjukkan oleh sabda Nabi, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib, Allah itu maha thayyib. Maka thayyib zatnya, thayyib namanya, thayyib sifatnya, thayyib perbuatannya, thayyib hukumnya. Allah maha thayyib. Nomor tiga, anallah subhanahu la yaqbalu minal a'mali wal aqwali illa thayyibaha. Allah tidak menerima amalan, ucapan kecuali yang thayyib-thayyib saja. Yang enggak thayyib enggak diterima. Wa huwa makana khalisan liwajhihi, satu yang
ikhlas karena Allah. Kedua, muwafiqon li amrihi wa sunnati nabiyih, sesuai dengan perintah Allah, sesuai dengan sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Makanya kita ahlu sunnah itu Bapak Ibu, kita buktikan dulu di sini. Kita ahlu sunnah itu harus memastikan semua motivasi amal lillahi ta'ala. Yang kedua, semua yang kita amalkan harus ada ilmunya dulu sesuai dengan sunnah Nabi. Jangan beramal nggak tahu ilmunya. Ya, ini untuk keselamatan dunia akhirat, sesuatu yang terbesar dalam hidup. Tujuan kita hidup adalah mengabdi Allah. Maka mencari ilmu itu karena itu wajib. Nah, di sini ciri ahlu sunnah itu begitu. Yang keempat, annal infaq minal haram la yaqbalu Allah li'annahu khabith. Infak dari barang haram nggak diterima sama Allah karena dia adalah kotor dan keji, khabith. Yang kelima, annal halal minal makasib wal ayan thayyib wasad fasadaqatu minhu maqbulah. Al halal minal makasib, usaha halal, wal ayan, dan barang-barang benda-benda halal itu termasuk thayyib. Usaha halal thayyib, jasa halal thayyib, al-a'yan, benda-benda halal itu thayyib. Fasadaqatu, maka sedekah minhu dari yang thayyib ini makbulah diterima. Keenam, wujubul akli minal halal wajtinabil haram. Wajib memakan yang halal dan wajib menghindari yang haram. 7, amarar rusula wal mu'minin bidzalik. Tentang kewajiban ini diperintahkan oleh Allah baik kepada Rasul maupun kepada para orang mukmin. Sama perintahnya, tidak ada bedanya. Jadi Rasul dan orang mukmin sama-sama mendapatkan perintah makan yang halal, menjauhi yang haram. 8, ibahatul akli minal jayyid minal mata'im wal masyarib. Hadis ini menandakan apa? Menunjukkan bolehnya kita makan yang bagus-bagus dari makanan maupun dari minuman. Karena kita orang kaya atau kita orang melarat tapi dikasih oleh orang kaya makanan enak, minuman enak, halal, nggak masalah. Karena memang termasuk thayyib. Thayyib itu kan ada yang murah, ada yang mahal. Ya thayyib semua, yang penting halal. Yang kesembilan, dhammul ladzina yamtani'una min akli thayyib al-halal. Celaan kepada orang yang tidak mau memakan atau menolak memakan yang thayyib, yang halal karena agama. Kalau karena kesehatan tidak tercela. Ayo Pak, makan durian Pak, ya habiskan Pak. Dia tahu kalau makan durian penyakitnya nggak karu-karuan, sudah kambuh, ya udah dicoba berkali-kali. Dalam hal itu dia enggak, saya nggak mau. Berarti karena kesehatan itu boleh. Tapi kalau karena agama nggak boleh Bapak Ibu. Contoh karena agama kan misalkan koyok poso mute, wis poso nggak makan kecuali sing putih-putih seperti nasi, kasih lauk nggak mau, kasih daging nggak mau. Kenapa? Saya puasa. Loh, agama tidak mengharamkan selain yang putih. Nah berarti kan tadayunan, dia ingin takorup dengan cara yang tidak sesuai dengan sunnah Nabi, itu tidak boleh. Itu tercela, iya tercela. Makan aja semua yang halal kecuali yang membahayakan. Kalau membahayakan maka berlaku untuk dirinya masing-masing, ya. Taib, jadi ada halal tapi tidak taib baginya, bagi dirinya, ya. Setelah dia punya penyakit misalkan, misalkan gula niku taib napa mboten? Gula, Bapak Ibu, gula itu halal taib napa mboten? Halal taib. Tapi bagi orang yang penyakit gula, disuguhi gula panganan Pak. Sama niki ngenai aku penyakit ya. Mau memberikan saya penyakit apa memberikan saya sehat gitu. Jadi itu berlaku khusus Bapak Ibu kalau itu. Bukan karena agama, itu karena istilahnya adalah karena kedokteran ya, karena kesehatan. Itu sangat rasional kesehatan itu. Bukan mengatakan itu haram. Itu bahaya bagi saya. Bahaya bagi saya. Taib. Ar-rusul ibadun lillahi amuruhum wa yanhahum. Para rasul itu hamba Allah, diperintah oleh Allah, dilarang oleh Allah. Jadi tidak punya hak untuk disembah, tidak punya sifat untuk disembah. 11, annal mu'min fir rusuli uswah. Orang mukmin itu ya ada teladan yang baik pada diri para rasul untuk orang mukmin. Ya, untuk orang mukmin dalam diri rasul ada teladan. Jadi kita semuanya harus berteladan kepada para rasul. Kemudian nomor 12, annal mu'minin la ya'buduna illallah. Orang mukmin itu tidak menyembah kecuali kepada Allah. 13, takrimul mu'minin bi khitabihim bi wasil iman.
pemuliaan orang mukmin karena disapa oleh Allah dengan sifat iman. Ya ayyuhalladzina amanu. Orang mana saja, orang Flores, orang Jawa, orang Mekah sama dipanggil ya ayyuhalladzina amanu. Kemudian nomor 14, anal iman yaqtadi fil al-ma'murat wa tarkal manhiyat. Iman itu kalau kita sudah beriman, dia itu memanggil, ya, dia punya konsekuensi logis, memanggil kita, menuntut kita untuk melakukan yang diperintah dan untuk meninggalkan apa yang dilarang. Jadi sama dengan sebelum masuk instansi, ya, kita tidak diwajibkan melakukan apa yang disyaratkan di dalam maupun yang dilarang di dalam. Ya, kita lewat, ya, kita tidak terikat. Begitu kita bersyahadat masuk kepada agama Islam, semua perintah di dalamnya mengikat kita, semua larangan mengikat kita, karena kita sudah bersyahadat. Itulah, jadi syahadat itu membawa konsekuensi untuk melaksanakan yang diperintah, menjauhi yang dilarang. 15, ana tauhid yaqtadi syukrullah. Tauhid kepada Allah itu, kita bertauhid la ilaha illallah, menuntut kita untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dan menerima rezekinya, apapun berapapun, ya, besarannya. Kalau sudah dibagi oleh Allah di hari itu, tutup tokonya, sudah, silakan bersyukur, silakan terima, ya, lalu minta lagi kepada Allah. Jangan sampai tidak bersyukur, supaya masuk ke dalam la in syakartum la azidanakum, ya, supaya kalau bersyukur supaya kita ditambahi oleh Allah. 16, anna syukra innama yakunu bil amali shalih. Syukur itu, adanya bersyukur itu hanya dengan amal soleh. Dari mana kita tahu? Ini penting sekali, karena Allah berfirman untuk orang mukmin, waskuru, waskuru. Ketika Allah berkata waskuru fi muqabil qaulihi lirusul, ini adalah untuk orang mukmin waskuru, untuk Rasul itu adalah waskuru itu ketika disebut ayat untuk orang mukmin itu sama posisinya dengan yang disebut oleh Allah untuk para rasul ketika Allah mengatakan wa'malu sholihah. Jadi kata waskuru diganti wa'malu sholihah. Jadi syukur itu hanya bisa ditunaikan dengan amal soleh, dengan amal soleh. Makanya lesan bersyukur, kemudian perbuatan bersyukur harus seirama dengan yang lesannya, yaitu amal soleh. 17, itsbatu ilmihi ta'ala bi amalil ibad. Menetapkan bahwa Allah itu maha mengetahui apa saja yang dilakukan oleh hamba. Wa fi dzikril ilmi ba'dal amri wa'dun wa'id. Jadi setelah perintah, Allah menyebut Allah maha mengetahui. Setelah ada perintah, Allah menutup dengan Allah maha mengetahui. Itu apa artinya? Artinya wa'dun wa'id, itu ada janji dan ada ancaman. Liqauli ta'ala kulu minat thayyibati wa'malu sholihah. Silakan kamu makan dari yang thayyib, silakan kamu beramal soleh. Inni bima ta'maluna alim. Ingat, ya kan, ya, aku itu mengetahui apapun yang kamu lakukan. Kalau kamu melakukan taat, ada pahala besar. Kalau kamu melakukan tidak taat, ada ancaman besar. Jadi penyebutan ilmu setelah perintah, di situ mengandung janji dan ancaman Allah. 18, istisyhadun Nabi sallallahu alaihi wasallam bil Quran. Nabi berhujjah dengan Quran. Nabi bersabda, terus berhujjah, Allah berfirman. Nah, ini contoh, yaitu beristidlal, berhujjah dengan Al-Quran oleh Nabi SAW. 19, al-isti'anah bi'aklil halal alal amal soleh, yaitu kita menjadikan makan halal sebagai alat bantu untuk bisa beramal soleh. Memakan yang halal memudahkan kita untuk beramal soleh. 20, anna aklal haram, makan yang haram, awil infak minhu, atau berinfak dari haram, qad yubtilul amal, bisa membatalkan amal, au yungkisu thawab, bisa mengurangi pahala. 21, anna min mawani ijabati du'a aklal haram, di antara penghalang doa diijabahi adalah makan haram. 22, anna min asbabi ijabati du'a tula safar, di antara sebab doa mustajab adalah safar yang panjang, sya'ath, sampai akibatnya rambut tidak terurus, warathatul ha'ab, bahkan pakainya lusuh, ya, tidak rapi lagi, orangnya lesu, ya, muka pucat, sampai mungkin juga berbau keringat, bajunya, karena nggak sempat untuk mandi, ya.
dan karena susahnya perjalanan. Li'anna dzalika yujibu inkasarul qalb, karena kondisi itu menjadikan hati kita merendahkan diri di hadapan Allah. 23 anna min asbabil ijabah raf'al yadain wal ilhah. Di antara sebab doa diijabahi kalau berdoa ngangkat tangan, kemudian al ilhah memaksa, berarti mengulang-ulang. Jangan sampai bosan. Bosan termasuk penghalang. Kita sudah berdoa sepekan terus berhenti. Habis itu dia bilang, aku sudah banyak berdoa kok nggak diijabahi terus. Itu termasuk penghalang doa mustajab. Ya, kita minta pada Allah bukan memerintah, udah minta terus. Allah sudah berjanji kok, kalau kamu nyereng, mempeng, memaksa memintanya itu, maka Allah akan ngasih kepada kamu. Kapan? Serahkan kepada Allah. Semakin telat, semakin besar pahalamu. Karena semakin berdoa kepada Allah, ya semakin besar pahalanya. Berikutnya jamaah rahmatullah 24, kurang dikit ini ya, kita percepat. Anna man ghalaba lil haram fi ta'ami wa syarabi wa libasi yab'ud ayustajabalah. Orang yang didominasi oleh barang haram, makannya, minumnya, pakaiannya, sangat jauh dari ijabah doa. Walau ata bi asbabil ijabah, meskipun dia sudah melakukan banyak ya, banyak syarat-syarat yang lain, sebab-sebab ijabah yang lain yang dipenuhi, tapi ketika satu itu aja soal barang haram nggak dihindari, doanya ditolak. 25 anal akla wa fi ma'nahu syarab, makan dan juga minum semakna dengan makan. Aham wujuhil intifa, itu adalah bentuk pemanfaatan terpenting bagi manusia. Wa ba'dahu, setelah makan dan minum yang menjadi daging, yang terpenting lagi adalah pakaian. Nah, jadi terpenting itu memanfaatkan rezeki, makan, minum, lalu pakaian. Wa ba'dahu, setelah itu lebih rendah lagi al-markab, kendaraan, wal maskan, rumah, tempat tinggal. Maka begini, fal aklu wasyurbu aulahuma bil halal, makan dan minum itu yang paling berhak untuk dipenuhi secara halal. Tsumma ma ba'dahu, adapun setelah makan minum, wa makana minal makasib, atau adapun setelah halal, ba'dahu itu kembali ke halal. Adapun harta yang setelah halal itu kan ada syubhat, ada haramnya. Adapun setelah halal, wa makana minal makasib, thumma ba'dah, kemudian setelah itu, benar ini kembali ke makan minum lah. Setelah makan minum lebih berhak untuk dipenuhi dengan halal. Lalu setelah makan minum ya terserah dengan halal. Tapi pertama itu jangan dikalahkan makan minum. Jangan sampai makan minum haram. Wa makana minal makasib, sebentar, oh ini ada komanya yang kurang ini. Dan apa saja dari usaha-usaha mustabihun, summa ba'dahu, kemudian setelah yang halal, setelah barang halal, wa makana minal makasib, dan setelah usaha halal, mustabihun itu subhat. Ini kembali ke halal ya, dhamir hu ini kembali ke halal. Setelah yang halal, barang halal, lalu setelah usaha halal ada namanya barang subhat dan usaha subhat. Untuk apa itu barang subhat dan pekerjaan subhat itu? Silakan untuk kendaraan dan untuk rumah saja, tapi jangan pernah untuk makan dan minum. Apalagi untuk masjid. Apalagi untuk masjid. Yang 26, su'u athari taghdhiyati shabi bil haram, buruknya pengaruh akibat dampak memberi makanan asupan anak kita, anak kecil dengan hal yang haram. Wa illam yakun ahli itsmin bidzalik, meskipun anak itu ya tidak berdosa, yang berdosa kan bapaknya, dia kan belum mukallaf, tapi pengaruh dampak buruknya besar ya ketika dewasa. 27, wasfullahi birububiyah, Allah punya sifat, punya nama Ar-Rabb dan punya sifat rububiyah, yaitu ketuhanan. 28, at-tawassul ilallah fid du'a birububiyah, yaitu bertawasul kepada Allah dengan memanggil namanya, nama Ar-Rabb, yang berarti itu adalah sifat rububiyah. Ya Rabb, ya Rabb itu sama dengan Allahumma, Allahumma itu tawasul juga ya, memanggil-manggil Allah dengan namanya yang disukai. Terakhir, istibaatul ijabah an jinsi man qama bihil mani fala yujzam bidzalika fi haqqil muayyan, yaitu
apa istibadul ijabah, menilai jauh dari ijabah doa, an jinsi man qama bil mani, dari orang yang pada dirinya ada penghalang-penghalang. Secara umum kaidahnya, orang yang punya penghalang untuk diterima doanya maka nggak mungkin diterima, kan dia ada penghalang. Tetapi fala yujzamu bidzalik fi haqqil muayyan, untuk orang tertentu tidak boleh kita memastikan karena itu gaib, itu kita serahkan pada Allah. Akhlak Ahlussunnah kita serahkan pada Allah, jangan masuk wilayahnya Allah. Tidak boleh dipastikan doanya ditolak untuk orang tertentu, kita yang memastikan sampai pasti ditolak, itu nggak boleh, karena itu hanya Allah. Hanya kita, saya khawatir doa sampean bertahun-tahun ya nggak diterima, khawatir bahasanya ya, bukan saya yakin memastikan, itu nanti su'ul adab, tidak baik ya, itu termasuk sombong. Bapak Ibu rahimahullah, jadi yang dipastikan syariatnya, secara syariat siapapun tanpa pandang kasus, siapa yang makanannya haram adalah ditolak sama Allah, nggak mungkin diterima, itu hukum umum. Kalau ada orang berkata, berarti aku ditolak dong, memang zaman kenapa? Aku selama ini makan riba, saya simpan uang triliunan, itu bunganya itu untuk infak anak-anak dan seterusnya ya. Jangan bilang pasti ya saya saman tahu sendirilah, itu kan bagaimana syariat Islamnya kan, harusnya kan saman bertobat, menghindari. Kalau saya memastikan nggak berani, saya bukan Tuhan kan ya. Tapi kalau saya meyakini secara agama, iya, memastikan untuk sampean bukan hak saya. Saya kembalikan pada Allah dan saya khawatir. Gitu. Begitu Bapak rahimahullah. Alhamdulillah. Jadi 29 manfaat dari hadis ke-10 ini. Ini semuanya begitu. Ya, semua itu begini. Jadi ada hadis lalu dirinci sampai akhir, ada sampai 64 pelajaran untuk satu hadis, tergantung panjang pendeknya. Demikian saya kembalikan, barangkali ada pertanyaan-pertanyaan singkat sebelum kita sholat syuruk, monggo. Ya, setelah sholat syuruk ya kita mengikuti panitia, mau ada yang bertanya monggo. Mungkin ada hadiah nanti, saya minta ada siapkan teman-teman, ada apa namanya Bapak Ibu, ada buku, ada kalender dari pondok ya, pondok pesantren. Nanti dilihat ada kalimat-kalimat hikmah yang baik. Kemudian ada brosur di tempat kami. Perlu diketahui ada pendidikan yang bisa dimanfaatkan oleh orang-orang sini dan sebagaimana sudah ada ya, yaitu yang gratis 100% adalah pendidikan mencetak guru-guru Al-Quran perempuan ya. Itu untuk putri setelah SMA, Akademi Mu'allimah Al-Quran, gratis 100%. Ya, ini termasuk pendidikan mahal, jarang ada yang menyelenggarakan ya, karena itu monggo, dan terbatas. Setiap angkatan ya hanya paling 14 orang. Ini angkatan ke-14. Belajar di Pondok Al-Um insyaallah. Terus yang kalau putra itu Mahat Ali Al-A'immah. Mahat Ali Al-A'immah itu bisa menjadi kader dai, menjadi kader hafidz Quran, menjadi kader ahli mengobati secara syar'i, mengobati macam-macam penyakit rohani, bahkan penyakit fisik dengan ruqyah syariah. Kita punya kliniknya, kita punya istilahnya laboratoriumnya, punya pengajarannya, macam-macam terlengkap insyaallah di Indonesia. Soal ruqyah syariah ya di Al-Um, di tempat kami di Malang. Sudah lama ini, sudah generasi ke-14 ya. Generasi ke-14 itu 4 tahun bisa S1 asal punya uang, nambah kalau untuk S1. Nah itu biayanya sedikit, hanya untuk makan, 70% biayanya ditanggung yayasan. Dan kalau bagus bisa kita kirim ke luar negeri, ke Jamiah Universitas yang ada di Saudi Arabia. Insya Allah demikian ya. Sebagaimana kita ya alhamdulillah sudah mulai banyak. Tahun kemarin, semester yang lalu ngirim kira-kira 11 orang. Nah semester sekarang yang sedang berjalan ini ngirim 3 orang ke Saudi Arabia. Jadi ini minta nanti ditempel, ini untuk AMK.
ini majalah. Monggo nanti untuk bisa menerima yang buku ini. Kitab ini bisa di sini, sementara pakai bahasa Arab seperti tadi ya, biar tahu. Dan di akhir perlu saya sampaikan, saya ijazahkan dua hal. Ya, saya ijazahkan satu tadi hadis rahmat, hadis musalsal bil awaliyah, dan kedua hadis arba'in nawawi. Karena kita membaca lengkap satu hadis beserta fawaidnya. Apa itu ijazah dan seterusnya, monggo dipelajari di website saya agushasanbasori.com. Di sana sama akan tahu hadis musalsal bil awliyah itu apa, guru-guru riwayat saya tahu ya, karena kita di Al-Um itu juga mengembangkan menjadi pusat pengembangan kajian Islam yang bersanad sampai kepada muallif, penulis, sampai kepada kalau hadis sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu nanti dipelajari dengan itu bahasa Indonesia semua, kecuali kalau guru saya tulis dengan bahasa Arab. Agus Hasan Basori itu Bashori, SHO, basori.com. Demikian Bapak Ibu Allah, saya ijazahkan secara khusus itu dan yang lainnya secara umum. Ya tentu kalau mau menggunakannya harus paham dulu. Ya ilmu ini ilmu baru, mungkin nggak ngerti apa itu ilmu sanad, ilmu riwayat. Ya ini baru perkenalan saja. Monggo selanjutnya dipelajari di website tersebut. Demikian. Ada yang ditanyakan, Bapak Ibu? Sampun. Tidak ada lagi. Sudah terlalu banyak, ibarat kita sarapan itu sudah ampun katanya. Ampun Ustaz. Apalagi tadi cepat gitu kan. Alhamdulillah. Demikianlah kita bersyukur pada Allah. Kemudian terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian atas sambutannya, atas waktunya, atas Masya Allah tenangnya mengikuti sampai akhir. Mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat, nambah keimanan pada Allah, kecintaan kepada Rasulullah, semangat dalam berislam, beragama, ya dalam pendidikan, dalam dakwah, melahirkan akhlak-akhlak yang mulia dalam diri kita, dan juga keberkahan dalam hidup dan keluarga serta masyarakat kita, dan semoga dijadikan masjid ini masjid yang penuh dengan keberkahan bagi penghuninya, bagi yang beritikaf di dalamnya, bagi yang sholat, bagi yang mengunjunginya. Allahumma amin. Semoga Islam dan kaum muslimin ditolong oleh Allah, baik yang di sini maupun dimanapun yang memerlukan pertolongan. Allahumma amin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina wa sadat. Allahumma hab lana imanan wa yaqinan mu'afatan wa niyatan. Allahumma barik lana fi hayatina wa barik lana fi usarina wa barik lana fi auladina wa banatina wa dhurriyyatina wa barik lana fi mujtama'ina wa barik lana fi ummatina wa barik lana fi mumtalakatina fi masajidina fi da'awatina fi hadhihi al-madinah wa hadhihi al-jazirah wa fi ma hawlaha wa fi kulli makan ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka min khairi ma sa'alaka minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma sta'adha minhu 'abduka wa nabiyyuka Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.